Oke, saya record ya. Record. Nah, ini sudah saya record. Saya sekarang share screen. Baik, kita akan mulai kuliah tentang pengertian Reliability Center Maintenance. Reliability Center Maintenance itu adalah sebuah manajemen maintenance yang selalu dinilai berdasarkan reliabilitas yang dicapai. Reliabilitas itu apa? Reliabilitas itu kehandalan. Nanti pada akhir kuliah teknik perawatan 2 kita akan membuat model matematik bagaimana menghitung reliabilitas. Ketika kita sudah mampu menghitung reliabilitas, maka kita bisa menilai apakah pekerjaan maintenance kita itu berhasil atau tidak. Jadi gampangannya reliability centered maintenance itu adalah sebuah metode maintenance atau manajemen maintenance yang selalu mengusahakan kehandalan daripada mesin. Seberapa besar kehandalan yang harus dicapai? Kalau bisa 100%. Itu ya. Namun tentu itu nanti akan disesuaikan dengan kebijakan pimpinan. Apakah cukup 90% atau harus 100% atau mungkin 70% saja cukup. Itu tergantung kebijaksanaan. Bagaimana kita menghitung? Pada saat kuliah terakhir kita akan membuat model matematik daripada reliabilitas. Ini hanya untuk gagah-gagahan saja. Saya sedang minum kopi sambil udut di lereng Gunung Merapi yang sekarang hampir meletus. Nah, kuliah ini mahasiswa nanti dengan mengikuti kuliah ini diharapkan tahu tentang definisi dan tujuan RJM. Tadi sudah saya bahas. Kemudian dengan mengikuti kuliah ini, saudara mampu menjelaskan definisi dan tujuan daripada RJM. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa ditangkap dan kemudian mampu menulis ulang atau mendefinisikan ulang daripada definisi dan tujuan RJM. Jadi saudara tidak hanya mendengar, memahami, tapi bisa menuliskan menurut saudara sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang komponen RJM. Dan sehingga saudara mampu menjelaskan komponen RJM dan mampu menjelaskan secara terstruktur tertulis komponen-komponen RJM. Jadi itulah yang akan kita capai pada kuliah ini. Saya akan mengulangi dulu definisi tentang maintenance. Jadi maintenance adalah segala kegiatan yang dilakukan agar kondisi peralatan dan aset perusahaan atau sistem, bisa saja itu sistem produksi, selalu terjaga atau selalu terbarui agar selalu mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Itulah definisi maintenance. Artinya menjaga sebuah mesin itu supaya tetap baru. Nah, ukurannya nanti adalah kehandalan atau reliabilitas. Dengan demikian, maka maintenance merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menjaga proses produksi dan kualitas produk serta kualitas pelayanan. Dengan kata lain, maintenance itu adalah semua aktivitas yang dilakukan, yaitu pengetesan, pengukuran, penggantian, penyesuaian, perbaikan, termasuk pembiayaan, perencanaan anggaran, dan lain-lain, untuk menjamin semua sistem produksi dalam kondisi handal atau reliable, produktif, dan efisien. Jadi itulah sedikit mengulang tentang maintenance. Jadi maintenance itu bukan bongkar pasang, bukan. Itu adalah salah satu kegiatan.
bukan hanya melumasi, bukan hanya membersihkan. Itu adalah salah satu kegiatan daripada maintenance. Nah, kita akan di semester ini atau di teknik perawatan 2 ini, kita nanti pada tahap akhir kita akan tahu secara persis bagaimana membuat model matematik daripada reliabilitas yang merupakan sebuah parameter keberhasilan maintenance. Saya akan sedikit mengulang dengan sebuah grafik yang tentu sudah saudara pahami bagaimana sebuah mesin itu reliabilitasnya atau kehandalannya itu akan turun sesuai dengan umur mesin. Ketika sebuah mesin itu masih baru, reliabilitasnya pasti 100%. Dengan catatan, mesin itu ketika pembelian, pengadaan, atau pembuatan itu sesuai dengan yang diinginkan. Kalau saudara ingin untuk balapan, sepeda motor untuk balapan, saudara belinya ya harus sepeda motor yang untuk balapan. Jangan beli sepeda motor yang untuk dalam kota. Kalau saudara itu menginginkan sepeda motor untuk balapan, terus saudara belinya itu sepeda motor yang untuk di dalam kota untuk jalan-jalan, nah itu pada saat baru reliabilitasnya belum atau tidak 100%. Karena memang tidak untuk balapan. Jadi ini perlu dipahami. Jadi yang reliable 100% itu kalau sesuai dengan yang desain yang diinginkan. Baik, kembali. Ketika masih baru sesuai dengan yang diinginkan, maka mesin itu reliabilitasnya 100%. Namun, sesuai dengan umur mesin, maka tentu reliabilitasnya itu turun. Sesuai dengan umur, turun gitu ya. Turun dan turunnya itu agak eksponensial. Di grafiknya turun melengkung, istilahnya eksponensial. Kalau sudah tua gitu mesin itu mesti loyo gitu ya. Ini loyo. Ini kalau secara matematik itu reliabilitas fungsi waktu itu sama dengan reliabilitas awal dikalikan eksponensial berpangkat min alfa T. Ini model matematik tidak usah dipikir gitu ya, nanti tidak malah pusing. Pokoknya kita tahu bahwa semakin lama mesin itu semakin loyo. Dengan demikian, maka supaya mesin itu tidak loyo, semakin lama tidak loyo, maka butuh maintenance. Butuh maintenance. Maintenance itu fungsinya adalah menjaga reliabilitas. Supaya kalau toh terjadi penurunan, maka penurunannya itu tidak tajam, landai. Syukur sangat landai itu ya, seperti yang biru, atau cita-citanya itu reliabilitas tetap terjaga 100%. Jadi maintenance itu cita-citanya adalah menjaga plan supaya reliabilitasnya tetap 100%. Baik, sampai di sini bisa dipahami, saya mohon konfirmasinya. Bisa, Pak. Ya, karena ini dulu sudah dipelajari gampang ya. Jadi nanti kalau di ujian ada pertanyaan, apa tujuan maintenance, saudara bisa jawab ya. Mempertahankan reliabilitas. Tanya lagi apa itu reliabilitas, saudara bisa jawab ya. Oke, ya, tapi kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Karena ini online, saudara boleh minum, boleh duduk ya, tidak apa-apa ya. Silakan yang akan bertanya-tanya. Ini ada yang masuk tapi suaranya teng-teng-teng gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik, saya teruskan ya. Nah, reliabilitas itu banyak yang mendefinisikan. Jadi reliabilitas itu tentu nilainya sangat tergantung dari waktu. Kita tadi sudah bahas itu, artinya turun gitu ya, makin lama. Itu ada yang mengatakan jumlah kegagalan yang terjadi pada sebuah sistem dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau banyak salah itu tidak ada, kalau sedikit salah itu handal. Namun ada yang mengatakan reliabilitas itu kemampuan sistem bekerja secara sempurna sesuai desain dalam periode waktu tertentu tanpa mengalami failure. Tanpa mengalami failure ya. Jadi dia kerja terus tanpa gagal sama sekali, itu namanya handal. Artinya kalau begitu handal itu ya mampu bekerja tanpa ada kegagalan. Nanti berdasarkan definisi ini kita akan membuat model matematika. Tapi nanti saja. Sehingga reliabilitas itu nilainya juga sangat tergantung dari berapa error yang terjadi. Kalau errornya sedikit, good gitu ya. Kalau errornya banyak, jelek. Sehingga pada prakteknya nanti tugas maintenance itu bagaimana meminimalisir error. Reliability maintenance itu seperti yang saya katakan tadi adalah sebuah metode maintenance yang menjaga nilai reliabilitas daripada mesin. Syukur-syukur nilai reliabilitasnya 100% sepanjang segala abad. Itu harapannya ya. Kita tinggal 10 menit, tidak apa-apa. Harapannya begitu. Nah, untuk supaya di dalam pekerjaan maintenance itu terjaga 100%, berarti harus ada metode-metodenya. Metode yang harus dilakukan supaya reliabilitas terjaga itu satu, itu yang disebut reactive maintenance. Dua, preventive maintenance. Yang tiga, predictive maintenance. Dan empat, proactive maintenance. Reactive maintenance itu apa? Reactive maintenance itu adalah sebuah pekerjaan maintenance yang dilakukan apabila sudah terjadi kerusakan. Sebelum terjadi kerusakan, maka tidak dilakukan pekerjaan maintenance secuil pun. Itu namanya reaktif. Kalau rusak baru ada pekerjaan. Misalnya, yang sepele saja, saudara pentil ban sepeda motor, itu kalau belum rusak belum diganti. Ketika rusak baru diganti. Itu namanya reactive maintenance. Atau mungkin juga pompa sanyo kepunyaan saudara di rumah. Ya, pompa sumur itu semuanya disebut pompa sanyo ya, karena dulu mereknya pertama kali sanyo. Sekarang mereknya banyak. Pompa air di rumah. Itu kalau belum rusak, belum diperbaiki. Baru ketika rusak, baru diperbaiki. Itu namanya reactive maintenance. Tentu saja, di zaman modern ini, tidak semua pekerjaan maintenance itu reaktif. Nah, kalau semua reaktif kan repot. Reaktif masih tetap dilakukan, tapi hanya menyangkut masalah-masalah yang kecil. Nanti akan kita perjelas pada pertemuan selanjutnya. Jadi masalah-masalah yang dapat ditangani dengan segera. Kalau kita berhadapan dengan sebuah plant, misalnya pusat listrik tenaga uap, tentu sehubungan dengan turbin atau bearing-bearing pada turbin, bantalan pada turbin,
tentu tidak menunggu rusak untuk melaksanakan pekerjaan maintenance. Pekerjaan maintenance untuk bearing misalnya pelumasan, itu kan dilakukan dengan periodisasi. Kemudian pengukuran dilakukan dengan periodisasi. Atau pengencangan baut-baut atau penyetelan ulang. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan non-reaktif. Istilahnya itu preventive maintenance. Mencegah supaya tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan mesin shutdown. Itu preventif. Pekerjaan pelumasan, pembersihan, penggantian filter, bahkan juga penggantian bearing. Kalau bearingnya sudah kelihatan agak rusak, kita ganti. Preventif, supaya mesin tidak shutdown. Karena kalau mesin sudah shutdown jadi repot. Itu preventif, mencegah. Kita punya sepeda motor, maka ban sepeda motor kalau sudah agak sedikit gembes, kita putar. Itu adalah menjaga supaya sepeda motornya nyaman. Kita lumasi rantainya, kita ganti oli, itu preventif supaya tidak terjadi failure. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan alat-alat ukur atau instrumen. Misalnya, kalau kita bawa mobil, ada petunjuk suhu air radiator. Dengan petunjuk suhu itu kita bisa tahu ada masalah atau tidak. Kalau suhunya itu tetap sebagaimana yang di manual book, misalnya separuh kurang sedikit, berarti mobil tidak ada masalah. Tapi begitu suhunya suhu di air radiator itu naik sampai mendekati wah ini ada masalah. Maka kita harus cepat-cepat berhenti dan menganalisis kira-kira kesalahan atau kegagalannya di mana. Itulah yang disebut predictive maintenance. Jadi berdasarkan gejala fisis kita bisa memperkirakan kerusakan yang terjadi. Maka itu adalah perkiraan prediktif, gitu ya. Predictive maintenance. Kalau pagi-pagi, kalau olinya sudah misalnya oli mobil atau oli motor, kita sebelum pergi kita lihat olinya dengan sticks oil itu, kita lihat olinya, kemudian kita pakai jari-jari begini. Oh, olinya masih lengket, masih bagus. Itu adalah prediktif. Kemudian kita juga bisa menganalisis apa yang bisa terjadi, kegagalan apa yang terjadi pada komponen-komponen. Apabila itu sebuah roda gigi atau gearbox, kerusakan apa saja yang bisa terjadi? Keausan misalnya, atau ketidaklurusan poros. Penyebabnya apa? Bagaimana kita menangani itu? Itu adalah kegiatan proaktif. Artinya sebuah failure analysis. Ini pekerjaannya orang yang punya pengetahuan, bukan tukang, minimal sarjana teknik. Kita bisa menganalisis kemungkinan perusahaan yang terjadi dan bagaimana menanganinya sehingga reliabilitas tetap terjaga. Ini proaktif. Kalau keempat kegiatan itu dilaksanakan secara terintegrasi, dilaksanakan secara bareng-bareng, saling mendukung, maka terciptalah sebuah metode maintenance yang disebut reliability center maintenance. Jadi itulah yang disebut reliability center maintenance, yang mana sebenarnya ini nanti menjadi intinya kuliah pada teknik perawatan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Oh, kita masih punya waktu 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, bisa diulang untuk
predictive sama proactive maintenance, Pak. Tadi kurang. Baik. Jadi kalau predictive maintenance itu adalah sebuah pekerjaan maintenance yang memperkirakan kerusakan yang terjadi berdasarkan alat ukur. Contohnya tadi, alat ukur suhu pada radiator mobil. Kalau suhunya itu normal, berarti mobilnya fine saja, nggak ada masalah. Tapi kalau alat ukur suhu menunjukkan hot, berarti di mobil ada sesuatu yang keliru dan kita bertugas memperkirakan apa yang terjadi. Itu namanya prediktif. Paham? Ya, Pak. Kalau proaktif, kita menganalisis. Oh, ini kerusakannya adalah ini. Nah, apa sebab terjadi kerusakan? Kita analisis dan bagaimana kita mencegah kerusakan itu terulang terjadi. Metode-metode yang kita lakukan apa? Itu proaktif. Bisa dipahami? Oke, Pak. Terima kasih. Baik, mohon maaf ini waktu tinggal 1 menit. Jadi untuk kuliah pertama ini cukup sesi 1 saja. Nanti untuk kuliah selanjutnya mungkin 2 session. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah ini. Dan nanti akan saya upload kuliah ini di YouTube karena ini direkam. Silahkan kalau sudah terupload nanti linknya akan saya share di grup WA teknik perawatan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita selalu sehat dalam masa pandemi ini. Jangan lupa protokol kesehatan. Oke, selamat pagi, selamat berpisah, selamat berkegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nanti akan Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih, Pak. nanti akan Kuliahnya, bilang Pak. sendiri.